بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah ma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil Islam wa tahiyatil ahli daris salami. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Safi wa khaliluhu wa alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kita diwafatkan oleh Allah kecuali dalam kondisi iman Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan Allah Ta'ala mengingatkan kita semuanya, perbanyaklah mencari bekal di dunia ini. Fa inna khairaz zadi taqwa. Tapi ketahuilah, bekal terbaik yang akan kita bawa tiada lain adalah ketakwaan kita, keimanan kita, dan amal-amal soleh kita semuanya. Dan Nabi SAW pun beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta, teruslah bertakwa kepada Allah kapanpun, dimanapun. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan-keburukan dengan kebaikan-kebaikan setelahnya. Tamhuha, sesungguhnya kebaikan akan menghapus keburukan dan kesalahan kita yang telah lalu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia secara umum dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang terbaik. Jamaah salat zuhur Masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah. Semoga Bapak Ibu rekan-rekan semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan ampunan oleh Allah Azza wa Jalla, mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Azza wa Jalla, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salat dan salam mari bersama-sama kita bacakan, kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi beserta keluarganya, wa ashabi sahabat-sahabatnya, wa atba'ihi para pengikutnya, wa man tabi'ahum bi ihsan, dan orang-orang yang selalu mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ihsanin ila yaumiddin, dengan sebaik-baiknya sampai hari kemudian. Semoga kita termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat, pertolongan dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mari kita berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kita yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, ya. Semoga yang meninggal dunia diampunkan dosanya, diringankan hisabnya, dan semoga ditempatkan di tempat yang terbaik
di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang mendapatkan musibah, semoga diberikan kesabaran, keikhlasan, dan semoga menjadi penghapus dosa bagi saudara-saudara kita yang ada di sana. Wa ibratan lana, dan musibah ini menjadi ibrah, hikmah untuk kita semuanya, agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lahu warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqihim minal khataaya kama naqaita thawbal abyada minad danas. Allahumma abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa adkhilhum jannah wa a'idhum min adzabil qabri wa min adzabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufari niran. Allahumma ajurhum fi musibatuhum wa akhluf lahum khairan minha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan kita, man lam yahtam bi amril mu'minina falaysa minhum. Man lam yahtam, barang siapa seseorang yang tidak merasa empati, tidak ada rasa peduli bi amril mu'minin, dengan urusan kaum mukmin yang sedang mendapatkan ujian dan mendapatkan musibah, maka Rasul bersabda falaysa minhum, maka orang yang tidak punya rasa peduli, orang yang tidak punya rasa empati, minimal kita mendoakan, falaysa minhum, maka Rasul bersabda orang ini bukanlah golongan mereka orang-orang yang beriman. Dan Nabi SAW beliau bersabda bahwasannya seseorang dikatakan tidak beriman, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sesungguhnya tidak dikatakan sempurna keimanannya seseorang yang tidak mencintai saudara seimannya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu kal-bunyanil wahid yashuddu ba'dahu ba'dah. Orang-orang beriman itu seperti satu tubuh, satu bangunan, yashuddu ba'dahu ba'dah, yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan Rasul pun bersabda, al-mu'minu kal-jasadil wahid. Orang-orang yang beriman itu seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'adwun ishtaka sa'iru jasadihi bis-sahari wal humma. Mukmin itu seperti satu tubuh. Kalau ada satu tubuh, entah kakinya, entah tangannya yang merasa sakit, maka semua anggota tubuhnya merasakan hal yang sama. Bis-sahari, dengan tubuh tidak bisa istirahat di malam hari, wal humma, dan merasakan demam. Artinya kita walaupun berada di Jawa gitu ya, tapi tetap kita peduli dengan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera ya. Bahkan orang tua saya pun di Lampung gitu. Tapi alhamdulillah untuk Lampung, Sumatera Selatan, masa Renaldi ini Sumatera Selatan, Palembang, alhamdulillah masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga saudara-saudara yang meninggal, termasuk orang-orang yang mereka meninggalkan dalam keadaan husnul khatimah,
dan semoga menjadi orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang mati syahid itu banyak jemaah. Dari sahabat Jabir bin Abdullah dan sahabat Jabir bin Utaik radhiyallahu ta'ala, asyhadatu sab'an siwa qatlu fi sabilillah. Bahwasanya mati syahid adalah ada 7 selain yang mati dalam peperangan. Siapa mereka jemaah? Rasul bersabda, al-muqta'una syahid, orang-orang yang kena penyakit menular seperti kemarin ada virus corona, mereka adalah yang meninggal karena virus tersebut selama dia mukmin, menjalankan sholat 5 waktu, mengerjakan yang wajib-wajib ya, sholat ya, kemudian bayar zakat, puasa Ramadan. Kalau dia orang yang mampu, dia wajib mengeluarkan zakat, atau yang mampu dia melaksanakan haji ke Baitullah, maka al-mutta'una syahid, orang-orang yang kena penyakit ta'un, penyakit-penyakit menular pun mereka mati dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-mabtunu syahid, orang-orang yang sakit perut ya, kemudian dia mati karena sakitnya tersebut, selama dia sabar dan ikhlas, syahidun, maka orang itu pun mati syahid. Dan yang ketiga, al-ghariqu syahid, sahibul ghariq, orang-orang yang terkena banjir, baik banjir bandang ataupun tanah longsor ya, ataupun banjir biasa tapi sampai tenggelam, fahuwa syahid, maka Rasul bersabda orang ini pun mati dalam kondisi syahid. Maka kita berharap saudara-saudara kita yang meninggal, hampir 500 yang meninggal dan 400 hilang belum ditemukan, semoga beliau-beliau ini termasuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, sahibul hadami syahidun, orang-orang yang meninggal karena terjatuh reruntuhan, misalnya alhamdulillah gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, itu kan terjatuh material jemaah, fahuwa syahid. Maka Rasul bersabda orang-orang yang terjatuh oleh reruntuhan, tertimbun oleh bebatuan, maka dia pun mati syahid. Sahibul janbi syahidun, orang yang terluka di perutnya kemudian dia sabar dan ikhlas, dia pun mati syahid. Wa sahibul haraqi syahidun, orang yang mati karena kebakar. Bahkan kejadiannya juga belum lama cuma ya, ada beberapa tower yang ada di Hong Kong itu terbakar, dan beberapa WNI Indonesia yang sedang mencari nafkah ya, yang tinggal di apartemen tersebut mengurusi orang-orang yang sudah jompo gitu ya, atau ada yang jadi baby sister, pun meninggal dunia dalam keadaan kebakaran, terpanggang, fahuwa syahid. Rasul bersabda, sahibul haq, orang yang mati karena terbakar, maka dia pun mati syahid. Wal mar'atu tamutu bi jum'in syahidah, wanita yang hamil karena dia hamil itu kemudian dia sabar dan ikhlas, kemudian dia pun mati syahid. Begitu juga yang melahirkan, wanita-wanita yang melahirkan anaknya kemudian dia meninggal dunia, maka wanita tersebut pun mati dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Abu Dawud dan Nasai. Di sini para ulama mengatakan hadis hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai. Jadi jamaah, orang-orang yang mendapatkan musibah ya, selama dia sabar, dia ikhlas, itu yang pertama menjadi kafarah, menghapus dosa-dosa mereka, wa raf'ud darajat, untuk mengangkat derajat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ibratan li ulil albab, dan menjadi peringatan bagi orang-orang yang
melihatnya, mendengarnya, agar semakin takut kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah materi hari ini yaitu tentang 5 amalan jemaah yang mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja amalan-amalan yang mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Semua amalan jemaah itu mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada 5 amalan utama yang menjadi penghapus dosa kita semuanya. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah as-salatu, yaitu sholat, baik yang wajib ataupun yang sunnah, ya. Baik sholat-sholat sunnah di siang hari, apalagi sholat-sholat yang ada di malam hari. Yang kedua qiraatul Quran wa dzikr, yaitu membaca Al-Quran dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga kathratul khuta ilal masajid, yaitu memperbanyak perjalanan menuju masjid. Nah, ini pun termasuk penghapus dosa. Yang keempat mudawamatut tuhur bil wudu, yaitu melanggengkan suci dengan kita berwudu. Dan yang kelima al-istighfar wa taubah, yaitu memohon ampun pada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan utama penghapus dosa kita semua jemaah tiada lain, yang pertama adalah as-salatu, yaitu adalah sholat, ya. Jamaah rahimani rahimakumullah. Rasulullah SAW beliau bersabda, kullu bani adam, kullu amali bani adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya semua amalan kita itu feedbacknya itu kembali kepada kita sendiri, Pak. Jadi bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Karena Allah itu maha kaya atas semua makhluknya. Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Allah tidak membutuhkan sholat kita, puasa kita, bacaan Quran kita, taubat kita, istighfar kita. Tapi yang butuh sholat itu siapa? Kita. Yang butuh memperbanyak puasa itu kita. Siapa? Kita. Yang butuh istighfar itu siapa? Kita. Yang butuh baca Quran itu siapa jemaah? Kita. Kullu amali bani Adam lahu. Semua amal anak Adam itu sesungguhnya kembali untuknya sendiri. Nah, ini jemaah. Jadi kita itu kalau mau melaksanakan sholat, kita yang butuh sholat, Pak. Kenapa kita butuh sholat? Karena Nabi SAW beliau bersabda dari Jabir bin Abdullah, "Mathalu shalawatil khamsi kamathali nahrin fi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat." Sesungguhnya perumpamaan sholat 5 waktu adalah sebagaimana di salah satu pintu kalian ada sungai, nahrin, ghomrin, jarin, sungai bening jernih yang mengalir. Yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat. Yang orang ini mandi setiap hari sehari 5 kali. Kemudian Rasul bertanya kepada sahabatnya, hal apakah ala jasadihi tarbun syai'un, apakah orang yang sehari mandi 5 kali masih ada kotoran pada tubuhnya? Para sahabat mengatakan, la ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah. Maka Allah bersabda, fadzalika mithlu shalawatil khamsi, itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Bapak ibu kalau habis kerja butuh mandi tidak? Butuh mandi tidak? Habis kerja nyapu, yang di proyek, yang di kantoran pun kita butuh apa? Mandi. Kalau kita nggak mandi, yang rugi siapa? Emang yang rugi air. Yang rugi siapa kalau kita nggak rajin mandi? Ya kita sendiri. Ya badan kita bau, kotor, akhirnya timbul penyakit dan seterusnya. Begitu juga yang butuh sholat itu kita atau Allah? Kita, Pak.
Kita bangun tidur diminta oleh Allah untuk sholat, kita mensucikan diri bersih. Habis itu ke kantor, di jalan mungkin maksiat, di kantor banyak dosa, ngegibah, bohong, dipanggil oleh Allah untuk sholat zuhur, dibersihkan lagi dosanya. Habis itu naik ke atas lagi, rapat, ngobrol, ada yang gibah, ada yang maksiat, dipanggil lagi untuk sholat asar, dibersihkan lagi oleh Allah. Pas mau pulang, di jalan lihat maksiat lagi, telinganya mendengarkan yang haram, matanya melihat yang penuh dosa dan maksiat. Sampai rumah diminta oleh Allah bersuci lagi, sholat maghrib, dibersihkan oleh Allah. Bahkan sebelum tidur kita diminta sholat isya. Agar apa? Agar Allah benar-benar membersihkan diri kita. Betul atau tidak, Pak? Kalau kita mau tidur dalam kondisi kotor, nyaman atau tidak? Minimal kita itu sebelum tidur wudu, sikat gigi gitu ya. Kalau pengen lebih bersih lagi apa? Mandi. Pas tidur enak tidak? Nyaman. Itu jemaah. Jadi Allah itu pengen kita istirahat malamnya pun dalam kondisi badan yang bersih dengan mandi, jiwa kita bersih dengan sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu untuk kita atau untuk Allah berarti, Pak? Kita yang butuh mandi itu kita dengan sholat, Pak. Maka sholat itu perumpamaan sebagaimana di depan rumah kita ada sungai jernih yang mengalir, kita mandi di situ sehari 5 kali. Maka Rasul bertanya, apakah orang yang mandi sehari 5 kali masih ada kotoran pada tubuhnya? Para sahabat menjawab, oh tidak ya Rasulullah. Itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Jadi kalau kita nggak sholat, mohon maaf, yang rugi itu siapa? Kita atau Allah? Oh kita, Pak. Kita rugi sendiri. Rugi kalau kita nggak sholat. Ini yang jadi jangan sampai kita kalau nggak sholat ini kita harus merasa apa? Rugi, menyesal nggak sholat. Karena sholat itu Allah membersihkan dosa kita, mengampuni dosa kita. Apalagi kalau berjamaah diberikan 27 derajat, ya. Diberikan pahala sholat berjamaah. Kalau sholat isya pahalanya seperti sholat malam setengah malam. Siapa yang kuat sholat dari isya sampai jam 2? Ada yang kuat? Terus nggak kuat, Pak. Apalagi sholat subuh berjamaah, pahalanya seperti apa? Sholat malam sepenuh malam, dari isya sampai subuh sholat non-stop. Kuat tidak, Pak? Berat, Pak. Tapi dengan subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, kita mendapatkan pahala seperti qiyamul lail setengah malam. Kalau subuh berjamaah seperti sholat malam sepenuh malam. Ini pahalanya cuma di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahunna ma lam taghshu al-kabair. Dari Abu Hurairah, Rasul SAW beliau bersabda, begitu juga sholat Jumat kafaratun lima bainahunna. Jumat ke satu ke Jumat yang lainnya menjadi penghapus dosa. Loh, berarti sholat Jumat itu untuk siapa, Pak? Untuk kita, bukan untuk orang lain, bukan untuk istri kita, bukan untuk anak kita, buat kita sendiri. Jadi penghapus dosa di antara Jumat satu ke Jumat yang lainnya. Malam taghshu al-kabair. Rasul bersabda, selama hambaku tidak berlaku dosa besar, tidak berbuat dosa besar, pahala datang Jumat pertama nyembelih unta, kedua sapi, ketiga kambing, keempat ayam, kelima apa, Pak? Telur. Masya Allah. Ini sering diulang-ulang. Kenapa? Karena kadang kita malas-malasan, ya, malas-malasan. Seandainya Pak bin Rohis, Mas Fauzan nyiapin unta di situ, sapi, kambing, ayam, telur di depan masjid, kira-kira apa yang terjadi kita jemaah? Wah, nginep malamnya jam 1 ke Masjid Babus Salam. Biar apa? Yang pertama masuk masjid di hari Jumat. Tapi pahala itu Allah sembunyikan.
Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman itu yang beriman terhadap perkara ghaib. Surga ghaib, neraka ghaib, pahala pun ghaib. Karena itu kita disebut dengan orang yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada surga dan neraka. Yuqimuna sholata wa yutuz zakat. Membayar salat dan zakat ini kan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW beliau bersabda, terutama qiyamul lail, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Nabi SAW, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail yaqul. Sesungguhnya Allah Ta'ala Rabb kita semua turun ke langit dunia di sepertiga malam. Sepertiga malam cuma luar biasa. Bahkan para ulama salaf mengatakan orang yang tidak qiyamul lail satu malam tertinggal itu ada sifat munafik pada dirinya. Jadi orang-orang salaf, ulama-ulama kita terdahulu itu yang patokan orang soleh atau tidak itu dari sholat malamnya, Pak. Sholat malam, bukan zuhur, asar, maghrib, isya. Oh, itu fardu. Tapi dari sholat apa? Malamnya. Para ulama mengatakan bahwasanya orang yang terlewat sholat malam khawatir pada dirinya ada sifat apa? Munafik. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ketika berbicara berdusta, ketika berjanji menyelisihi, ketika dipercaya dia malah berkhianat. Khawatir jemaah. Maka qiyamul lail ini bagi Nabi wajib. Jadi Nabi SAW itu kalau ketinggalan sholat malam dia qadha di waktu siang. Tapi ini khusus untuk Nabi SAW, hukumnya wajib. Kalau sebagai umatnya bagaimana? Kita misalnya biasanya qiyamul lail, kemudian kita kecapean, kebablasan, maka kita nggak wajib membayarnya, tidak. Tapi apa? Allah tetap menulis pahala qiyamul lail kita sebagaimana rutinitas kita. Tetap ditulis kita qiyamul lail. Karena waktu itu kecapean, kemudian ketiduran, kebablasan, bangun subuh. Maka punya amal-amalan yang harus kita istiqomahkan. Ketika kita tidak menjalankan amalan yang kita istiqomah itu, kita tetap mendapatkan pahala amalan tersebut. Ini jemaah. Allah Ta'ala di sepertiga malam turun ke langit dunia, yaqul. Allah Ta'ala berfirman, "Man yad'uni astajib lahu." Orang yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Man yas'aluni a'taituhu. Orang yang meminta kepadaku, aku akan berikan. Man yastaghfiruni aghfir lahu. Orang yang minta ampun kepadaku, aku ampuni. Jadi sholat yang paling luar biasa setelah sholat wajib, yaitu sholat sunnah qobliyah sebelum subuh dan sholat malam. Itu yang paling utama. Sholat sunnah qobliyah sebelum zuhur 2 rakaat dan sholat malam walaupun 2 rakaat jangan ya. Semalas-malasnya sholat 2 rakaat. Kalau kita berat sebelum tidur kita sholat malam, itu dibolehkan oleh Nabi SAW. Khawatirnya kita malah tidak sholat, kecapean atau kebablasan dan seterusnya. Ini cuma. Yang kedua, apa amalan utama setelah sholat? Yang kedua tidak lain adalah qiraatul Quran wa dzikr. Memperbanyak bacaan Quran wa dzikr dan mengingat Allah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita baca Quran itu bukan untuk Allah, Pak. Tapi pahalanya kembali kepada kita. Kembali kepada kita semuanya. Setiap kita punya dosa atau tidak, Pak? Halo? Kita punya dosa atau tidak kepada Allah? Kepada manusia? Punya.
kepada Allah dengan bertobat, kepada manusia dengan minta maaf. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita dengan kita membaca Al-Quran. Jadi bacaan Quran itu feedbacknya buat kita sendiri rupanya cuman. Jadi jangan males-malesan baca Quran. Kita ngadakan tahsin ya. Pesertanya di awal bisa 20 waktu itu. Jadi 15, jadi 10, jadi 7, jadi 5. Sekarang tinggal 3, 4 ya. Ini namanya seleksi alam cuma ya. Sudah di semifinal. Final masih tinggal 2 pemain nanti. Khawatir ini ya. Jadi sebenarnya bacaan Quran yang kita membaca Al-Quran itu bukan untuk Allah jemaah. Seandainya semua manusia kufur kepada Allah, la yanqusu min mulki syai'an. Allah Ta'ala berfirman, tidak berkurang kerajaanku sedikit pun. Tidak berkurang jemaah. Semua manusia nggak ada yang nyembah Allah, Allah nggak rugi. Nggak berkurang sedikit pun kekuasaan Allah. Tapi bacaan Al-Quran kita rupanya untuk kita. Rasulullah SAW beliau bersabda dari Abdullah bin Mas'ud, "Man qara'a harfan min al-Qur'an falahu hasan, wal hasanatu bi 'ashri amsalha, wa la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Sesungguhnya bacaan Al-Quran satu hurufnya itu satu kebaikan, dan satu kebaikan Allah lipat gandakan 10. Dan alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim 3 huruf, 30 kebaikan. Bayangkan. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Hud ayat 114, "Innal hasanati yudhibna sayyi'at." Setiap satu kebaikan menghapus satu keburukan. Coba bayangkan, satu kebaikan menghapus satu keburukan. Dan Ibnu Abbas mengatakan hadis ini, ayat Al-Quran ini ditafsirkan adalah bacaan Quran kita jemaah. Bacaan Quran kita. Alif lam mim 30 kebaikan Pak, menghapus 30 dosa kita. Wah. Tapi terus jangan dijadikan mainan ya, habis maksiat baca Quran. Diampuni, maksiat lagi baca Quran. Diampuni, maksiat lagi, bacanya cuma alif lam mim lagi. Habis itu tutup Qurannya, Yasin tutup Quran, enggak coba. Ya. Terus baca Quran karena dosa kita itu sangat-sangat banyak cuma. Sangat-sangat banyak, luar biasa dosa kita semuanya jemaah. Teramat sangat banyak. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, perbanyak baca Al-Quran. Sesungguhnya bacaan Al-Quran kita ini akan menjadi penghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Rasulullah SAW dia bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ashabi yaumil qiyamah." Bacalah oleh kalian Quran, sesungguhnya Al-Quran itu menjadi penolong bagi para pembacanya nanti di yaumil qiyamah. Siapa yang akan menolong kita nanti di yaumil qiyamah? Amal-amal kita, bacaan Quran kita, sholat kita, sedekah kita. Istri kita belum tentu jemaah, anak kita belum tentu. Yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu yafiru, seseorang lari dari saudara kandungnya, wa ummihi, ibunya, wa abihi, ayahnya, ya, bahkan lari daripada istrinya, wa bani, dan anak-anaknya. Likul limri'in minhum yawma idzin sya'nu yawmi. Semuanya takut, sibuk dengan urusannya masing-masing. Terus siapa yang akan menolong kita nanti? Amal-amal kita. Salah satunya iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi yaumil qiyamah. Baca Quran. Sesungguhnya bacaan Al-Quran itu, Quran itu akan menolong kita nanti di hadapan Allah yaumul qiyamah. Berapa lama kita kuat baca handphone, Pak? Coba Mas Rinaldi, baca handphone kuat berapa lama? Udah setengah jam nih, kuat ini kan. Teman-teman nih, kuat ini. Coba baca Quran jemaah, ngantuk, betul. Setan gak ridho kita diampuni Allah. Setan gak ridho kita mendapatkan syafaat
Al-Quran di yaumil qiyamah. Jadi kalau baca Quran Pak, bawaannya apa? Ngantuk, males. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul cuma karena Allah nggak ridho. Syaitan, mohon maaf, syaitan nggak ridho kita diampuni Allah. Syaitan nggak mau kita nanti ditolong Al-Quran atas izin Allah. Maka Quran itu berat banget Pak bacanya. Betul atau tidak? Betul cuma berat. Tapi kalau handphone, ya Allah, bangun jam 1 malam handphone lagi, jam 3 handphone lagi, habis subuh bukannya zikir pagi petang handphone lagi, naik kereta bukannya baca zikir pagi petang baca Quran handphone lagi, nonton berita lagi, nonton TikTok lagi, habis waktunya. Karena apa? Syaitan manas-manasi, jangan baca Quran, baca ini berita nih, ini kisah nih, terus ini nih TikTok nih, YouTube nih, terus sampai waktu kita habis. Karena syaitan tidak mau kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan tidak mau kita mendapatkan syafaat pertolongan Al-Quran nanti di yaumil qiyamah. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, jemaah. Dan dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanam hatta qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk. Rasul itu enggak pernah tertidur sampai sebelumnya beliau baca surat Al-Mulk 30 ayat Pak. Jadi Rasul itu diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah itu enggak pernah tidur sampai beliau itu membaca surat Al-Mulk terlebih dahulu. Kemudian ditanya oleh para sahabat, "Lima ya Rasulullah?" Kenapa wahai Rasulullah? Rasul bersabda, "Hiyal mani'atu wa hiyal munjiyatu tunji sahibihi min adzabil qubur." Karena sesungguhnya surat Al-Mulk yang kita baca sebelum tidur mani'atu, ya, itu adalah mani'ah, penghalang, munjiyah, penyelamat, tunji sahibihi min adzabil qubur, yang menyelamatkan orang pembacanya dari azab kubur. Jadi ya sebelum tidur syaitan ganggu kita, tonton TV lagi, tonton YouTube lagi, habis itu tidur aja. Karena nggak mau. Syaitan itu kita nggak ridho, kita itu harus jadi temannya di nerakanya Allah Azza wa Jalla. Kalau syaitan dari api Pak, kalau kita dari tanah, ngeri Pak. Syaitan udah kuat nih. Masuk nerakanya beda nanti jemaah. Ya, kita benar-benar berlindung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Berlindung pada Allah. Itu bacaan-bacaan ta'awudz, baca sebanyak-banyaknya jemaah. Kemudian menyingkat waktu, amalan yang ketiga jemaah, yang amalan ini menghapus dosa-dosa kita, yang terutama yang ketiga adalah kathratul khuta ilal masajid. Para ulama menyebut yang ketiga adalah memperbanyak langkah menuju masjid Allah. Ini jemaah, lari 10 km kuat Pak, ke masjid 100 meter gak ada yang kuat jemaah. Berdagang. Coba tuh lihat nih, pengen ikut trailton, berenang, bersepeda, lari maraton sampai 10 kilo, kuat jangan, banyak, tapi yang kuat ke masjid sedikit jangan. Surga itu murah jemaah, neraka itu mahal, betul atau tidak? Surga itu murah tidak? Murah. Neraka mahal. Orang kebar itu mahal jemaah. Parkirnya, orang yang kebar cerita misalnya orang yang sudah tobat kebar itu parkir itu nggak berani 50.000 kan. Baru masuk pintu tips 50.000, minum 50.000, denger DJ 100.000, nyawer bawa duit 1 juta itu nggak ada manfaat jemaah. Surga neraka itu mahal jemaah. Surga murah jemaah. Masjid gratis, pengajian gratis, ada makanan kadang-kadang, pengajian. Tapi apa? Males. Allah buat surga itu 8 pintu, neraka berapa jemaah? 7.
Berarti kasih sayang Allah itu lebih luas daripada murka Allah. Tapi 7 pintu malah pada antri, 8 pintu surga malah jarang masuk. Ini cuma kathratul khutaa ilal masajid. Yang paling banyak menghapus dosa adalah memperbanyak jalan menuju masjid. Kira-kira ramai mana ada pengajian sama konser jemaah? Konser jemaah. Udah itu konser bayar, berjubel gimana? Kalau mati gimana jemaah? Ngerti? Ada pengajian yang bayar gitu. Ada jemaah. Dari zaman ke zaman sebenarnya pengajian itu free jemaah. Nah sekarang mulailah ikut kajian ini bayar tiket 250. Ini dari mana jemaah? Nggak ada. Nah sekarang sudah mulai dia apa? Endorse juga ustadz nih, ustadz akhir zaman nih, ikut kajian ustadz. Ini ada cuma, terutama penggemarnya itu generasi milenial, yang muda-muda itu ibu-ibu itu. Satunya 350, wah, di hotel mewah. Nah, terus yang orang nggak punya gimana? Cuma nggak bisa ikut. Katanya apa? Konser aja bayar, masa pengajian enggak lu? Beda lagi cuma. Dari zaman ke zaman pengajian di mana-mana free cuma. Allah hadir gratis cuma. Surga itu murah, mudah. Neraka itu mahal. Sudah akhirnya ngeri, mahal pula. Tapi penggemarnya banyak. Nah, orang yang datang ke masjid dikit cuma. Tapi kalau datang ke klub, DJ segala, subhanallah, penuh cuma. La haula wala quwwata illa billah. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ala adullukum ala amalin ma yamhu Allahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat." Maukah kalian aku berikan tahu satu amalan yang menghapus dosa dan mengangkat derajat kalian nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla? Ala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Apa amalan itu ya Rasulullah? Isbaghul wudu' indal makarih wa kathratul khutaa ilal masajid. Sempurnakan wudu kalian dan perbanyaklah perjalanan menuju masjid. Jadi sunnahnya wudu kalau bapak-bapak di rumah, itu wudu itu di rumah atau di masjid, Pak? Di rumah cuma. Sunnah kita berwudu itu di rumah. Setelah wudu, sholat sunnah wudu di rumah, sholat qobliyah di rumah. Itu sunnahnya. Sholat wajibnya baru di masjid. Kalau Anda di rumah ya. Kemudian ba'diyahnya mana yang lebih utama? Di rumah. Kalau kita sedang di rumah, kalau di kantor ya sudah qobliyah ba'diyah di masjid. Tapi yang lebih utama wudu itu di rumah. Sholat qobliyah itu yang lebih utama di rumah. Kalau sholat wajib baru di masjid, kecuali tahiyatul masjid tuh boleh. Memang sunahnya di masjid, nggak ada tahiyatul masjid di rumah, itu tahiyatul bait nanti di rumah disunahkan. Maka Rasul bersabda, ij'alu buyutakum nasibum min salatikum. Jadikan juga di rumah-rumah kalian adalah sholat-sholat, bagian sholat sunnah kalian dianjurkan di rumah. Jadi untuk menjadi contoh untuk anak-anaknya, untuk istrinya ya. Jadi sunnahnya kita sholat sunnah itu di rumah. Sebaik-baik sholat laki-laki adalah di rumahnya, kecuali wajib. Kalau perempuan di rumah semua. Yang Rasul bolehkan i'tikaf 10 terakhir Ramadan di masjid bagi perempuan. Selainnya di rumah cuma. Di rumah cuma. Itu lebih utama sholat wanita itu di rumah. Apakah ini berlaku di Masjidil Haram jemaah? Jawabannya ya, tetap berlaku Pak di sini Pak. Jadi kalau perempuan itu lebih baik sholat di hotel. Tapi kan kadang nggak terima gitu ya. Wah akhirnya ikut juga. Sebenarnya afdalnya sholat wanita itu fi qa'ri baitihinna, di rumahnya yang paling dalam. Di ruang tamu lebih utama di kamar. Di kamar lebih utama lagi di pojok kamar. Nyempil lebih utama. Itu kalau perempuan, walaupun umroh dia tetap mendapatkan 100.000 kali.
Jadi kadang kita kasihan sholat, lagi umroh, depan kita perempuan sholat juga kan Masjidil Haram. Ya repot nih kadang, mengganggu. Ya nggak tahu. Jadi terutama wanita itu tetap di rumah. Tapi kalau yang awam ya malas banget di masjid tetap. Tapi kalau perempuan yang utama di hotel, dia mendapatkan 100.000 kali karena hotel-hotel di Masjidil Haram itu masuk al-haram, masuk lingkungan haram. Jadi sholatnya cukup di sana, ya. Kecuali didampingi suaminya dan suaminya membolehkan. Kalau suaminya nyuruh di rumah, di hotel itu lebih utama. Tapi kalau lelaki paling utama adalah di masjid. Jadi amalan yang menghapus dosa dan mengangkat derajat itu adalah isbaghul wudu indal makarih, menyempurnakan wudu di kondisi yang nggak kita sukai, misalnya dingin atau kondisi susah air, tapi kita menyempurnakan wudu. Wa kathratul khuta ilal masajid, dan memperbanyak perjalanan menuju apa jemaah masjid. Dan Rasulullah SAW beliau bersabda dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, inna a'zaman nasi ajran fis salati ab'aduhum ilaiha mamsha. Sesungguhnya orang yang paling banyak pahala sholat berjamaahnya adalah orang yang paling jauh perjalanannya. Kalau WRT ini berapa lantai? 16 apa? 16. Jadi yang di lantai 16 itu pahalanya paling banyak. Menuju masjid itu yang paling banyak pahalanya. Yang paling dikit imamnya Ustadz Indra, paling dikit karena di sini dia. Ini pahalanya dikit. Jadi yang dari lantai 16 ini pahalanya 16 kali loh, jauh banget. Paling tinggi pahalanya 16, 15, 14, 13. Seterusnya semakin kecil, lantai 1 kecil, apalagi ini samping sini ini kecil ya, kecil tapi yang paling sering akhirnya ya. Jadi jangan minta pindah masjid, ya sudah jangan, sudah di atas ya udah di atas. Ada kisah Bani Salamah. Bani Salamah ini tinggal di daerah Khandaq, ya. Kemudian di sana nanti ada daerah yang dibangun masjid Qiblatain, itu daerahnya Bani Salamah. Ya kurang lebih 6 kilo dari Madinah. Mereka itu berharap ingin sholat dengan Nabi, karena sholat dengan Nabi pahalanya 1000 kali, apalagi di masjid Nabi SAW gitu ya. Akhirnya Bani Salamah itu membangun kemah di sekitar masjid Nabi SAW. Jadi orang zaman dulu itu nomaden, jadi pengembala-pengembala itu nomaden, jadi punya kemah-kemah gitu jemaah. Maka mereka membangun kemah di pinggir masjid Nabi SAW. Kemudian Rasul mendengar berita itu, kemudian ditanya, kenapa kau Bani Salamah kok pindah di sekeliling masjidku? Ya Rasulullah, kami nggak ingin ketinggalan berjamaah denganmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, ya, diyarukum tuktabu atharukum wa a'dhamun nasi ajran ab'aduhum ilaiha mamsha. Sesungguhnya perjalanan kalian dari rumah kalian itu dicatat setiap langkahnya oleh Allah. Dan sesungguhnya yang paling banyak pahalanya adalah yang paling jauh dari rumahnya menuju masjid. Akhirnya Banu Salamah mengatakan, sesungguhnya kami tidak bergembira ketika sholat kami terlalu dekat masjid. Akhirnya mereka balik lagi jemaah. Nah ini jemaah. Jadi Anda yang rumahnya jauh dari masjid, semangat. Kenapa? Setiap langkahnya satu pahala. Kalau 100 meter, 500 meter, berapa langkah itu? Satu langkah hapus dosa, satu langkah angkat derajat, satu langkah hapus dosa, satu langkah angkat derajat terus. Sehingga Bani Salamah apa cuma balik lagi ke sana, dan mereka mengatakan, sungguh kami nggak mau dekat dengan masjid, kami ingin pahalanya lebih banyak, kami balik lagi ke kampung kami masing-masing. Jadi jangan protes teman-teman yang ada di lantai 15, 14, 13, bergembiralah, karena di sanalah pahala Allah sangat banyak menanti kita semuanya. Ini jemaah ya,
Ada 3 amalan dulu yang menghapus dosa yang paling utama, yaitu sholat. Yang kedua, memperbanyak bacaan Al-Quran. Yang ketiga, memperbanyak melangkah menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk bisa beramal soleh dan mengistiqomahkan kita dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ada kebenaran dari Allah, kalau dari kesalahan saya pribadi, akhirul kalam kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.